Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan ini Ibu akan membahas tentang bilangan berpangkat, di mana bilangan berpangkat merupakan materi pertama pada semester ganjil. Apakah itu bilangan berpangkat? Perhatikan rubik berikut ini. Berbentuk apakah rubik tersebut? Bagaimana cara menghitung volumenya? Ya, benar. Volume rubik tersebut dihitung dengan rumus V sama dengan sisi kali sisi kali sisi, atau V sama dengan sisi pangkat 3, atau disingkat V sama dengan S pangkat 3. Terlihat bahwa S pangkat 3 disebut sebagai bilangan berpangkat. Jika kalian amati 3 contoh perkalian bilangan berikut. Yang pertama, 3 dikalikan sebanyak 4 kali, maka dituliskan dalam bentuk 3 pangkat 4. 5 dikalikan sebanyak 3 kali, maka dituliskan 5 pangkat 3. Dan min 2 dikalikan sebanyak 5 kali, maka dituliskan min 2 pangkat 5. Bilangan yang di bawah dalam bentuk bilangan berpangkat itu kita sebut bilangan pokok, sedangkan bilangan yang di atas itu kita sebut sebagai pangkatnya. Dapat kita lihat, ternyata bilangan berpangkat merupakan bentuk sederhana dari perkalian berulang. Nah, perkalian berulang dapat dinyatakan dalam bentuk bilangan berpangkat, seperti yang Ibu jelaskan tadi. Nah, jika kita misalkan bilangan itu sebagai A dan dikalikan sebanyak N faktor atau N kali, maka A pangkat N dapat kita tuliskan sebagai perkalian berulang dari A sebanyak N faktor atau N kali. Selanjutnya akan kita bahas bilangan berpangkat bulat negatif. Misalkan ada sebuah bilangan berpangkat yang kita bagi dengan bilangan berpangkat yang lain. Dalam hal ini kita misalkan bilangan berpangkat itu adalah A pangkat M dan A pangkat N. Berdasarkan sifat dapat dilihat bahwa A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M min N. Dalam hal ini pembagian bilangan berpangkat, cara menghitungnya dapat kita lihat sebagai mengubah bentuk pembagian berpangkat tadi menjadi A pangkat M min N. Jadi kalau dua bilangan berpangkat dibagi, maka cara menghitungnya adalah dengan mengubah pangkatnya, yaitu dikurangi. Nah, bagaimana jika nilai M-nya kurang dari N? Jika M-nya kurang dari N, maka M dikurangi N merupakan bilangan negatif. Jika kita lihat, misal ada 2 buah bilangan berpangkat, 3 pangkat 2 dibagi 3 pangkat 5. Kalau kita hitung, maka 3 pangkat 2 itu 3 kita kalikan sebanyak 2 kali, dan 3 pangkat 5 berarti 3 kita kalikan sebanyak 5 kali. Di atas ada angka 3-nya sebanyak 2 kali, dan di bawah ada angka 3-nya sebanyak 5 kali. 3 yang 2 di atas kita coret dengan 3 yang 2 di bawah, sehingga hasilnya adalah 1/3 pangkat 3. Jadi ada angka 3 sebanyak 3 kali. Sedangkan 3 pangkat 2/3 pangkat 5 itu berarti 3 pangkat
Nah, pangkatnya kita kurangi. 2 dikurangi 5. Dan 2 dikurangi 5 adalah min 3. Berdasarkan persamaan 1 dan 2, maka kita bisa melihat ternyata 3 pangkat min 3 nilainya sama saja dengan 1/3 pangkat 3. Sehingga secara umum kalau bilangan itu kita misalkan sebagai A dan pangkatnya kita misalkan sebagai min N, maka itu kita bisa ubah menjadi 1/A pangkat N. Ya, sebaliknya kalau A pangkat N berarti kita ubah bentuknya menjadi 1/A pangkat min N. Nah, bagaimana dengan bilangan berpangkat 0? Nilai 0 kita peroleh jika dua bilangan yang sama kita kurangi. Nah, dalam hal ini, kalau pembagian bilangan berpangkat itu memiliki pangkat yang sama, maka pengurangan bilangan berpangkatnya menghasilkan 0. Akibatnya, dua bilangan berpangkat yang sama jika dibagi, maka itu berarti bilangan berpangkat 0 dan hasilnya adalah 1. Berikutnya adalah sifat-sifat bilangan berpangkat. Ada beberapa sifat dari bilangan berpangkat. Sifat yang pertama adalah jika dua buah bilangan berpangkat yang memiliki bilangan pokok yang sama kita kalikan, maka cara menghitungnya adalah dengan menjumlahkan pangkatnya. Sedangkan jika dua bilangan berpangkat dengan bilangan pokok yang sama kita bagi, maka cara menghitungnya adalah mengubah bilangan berpangkat itu dengan cara mengurangkan pangkatnya. Sedangkan jika sebuah bilangan berpangkat dipangkatkan lagi, maka cara menghitungnya adalah tinggal mengalihkan pangkatnya. Sifat yang keempat, jika dua buah bilangan dikalikan dan kemudian dipangkatkan, maka cara perhitungannya sama saja dengan pangkat dari bilangan A dikali pangkat dari bilangan B, atau A pangkat N dikali B pangkat N. Sedangkan kalau A per B dipangkatkan dengan N, maka cara menghitungnya adalah A pangkat N per B pangkat N. Dan seperti yang sudah Ibu jelaskan bahwa A pangkat min N sama dengan 1/A pangkat N. Sifat selanjutnya, A pangkat 0 adalah 1 dan A pangkat 1 adalah dirinya sendiri. Nah, ada beberapa contoh soal yang akan kita bahas. Yang pertama, 6 pangkat 3 dikali 6 pangkat 4. Ternyata bilangan pokoknya sama. Karena dikalikan, pangkatnya kita jumlah. Hasilnya adalah 6 pangkat 3 tambah 4 sama dengan 6 pangkat 7. Yang B, min 4 dikali min 4 pangkat 2. Min 4 itu artinya min 4 pangkat 1. Kalau kita kalikan dengan min 4 pangkat 2, berarti min 4 pangkat 1 tambah 2. Itu sama saja dengan min 4 pangkat 3. Contoh yang ketiga atau yang C, itu tidak dapat kita hitung menggunakan sifat. Mengapa demikian? Karena bilangan pokoknya berbeda. Dan contoh yang D, kita lihat di sini ada dua bilangan berpangkat. Yang pertama bilangan pokoknya A, yang kedua bilangan pokoknya B. Kita kumpulkan itu bilangan-bilangan pokok yang sejenis. 7A pangkat 3 dikali 3A pangkat 2, kemudian B pangkat 4 dikali B. 7 kali 3 21, kemudian 3 tambah 2, pangkatnya kita jumlahkan, berarti 21, A pangkat 5, B pangkat 5 hasilnya. Nah, kemudian bagaimana dengan pembagian? Berdasarkan sifat bisa kita lihat 6 pangkat 12 dibagi 6 pangkat 10, itu berarti bilangan pokoknya sama, maka pangkatnya kita kurangi.
12 kurangi 10 adalah 2, hasilnya 6 pangkat 2. Yang B, bilangan pokoknya sama, maka pangkatnya kita kurangi. 8 kurangi 3 sama dengan 5. Contoh yang C tidak bisa kita gunakan sifat. Mengapa? Karena bilangan pokoknya berbeda. Contoh yang D, kerjakan dulu pembilangnya. Min 3 pangkat 4 dikali min 3 pangkat 3. Itu hasilnya min 3 pangkat 7. Baru setelah kita kerjakan di pembilangnya, itu kita bagi. Jadi min 3 pangkat 7 kita bagi min 3 pangkat 2 sama dengan min 3 pangkat 7 dikurangi 2 sama dengan min 3 pangkat 5. Contoh yang E, 24A pangkat 8 dibagi 12A pangkat 3. Pertama kita bagi dulu 12. 24 dengan 12. 24 dibagi 12 adalah 2. Kemudian A pangkat 8 dibagi A pangkat 3, berarti A pangkat 8 dikurangi 3. Sehingga hasilnya adalah 2A pangkat 5. Demikian penjelasan materi tentang bilangan berpangkat. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.